Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Kanaya Gusni Azira di video e-learning journal 4. Yeay, hari ini jadi Kanaya mau menjelaskan terkait tentang metode dan teknik dasar public speaking. Itu dari kelompok 2. Nah, jadi pertama-tama Kanaya akan menjelaskan metode public speaking menurut Mausudi. Nah, menurut Mausudi itu ada 5 metode public speaking. Yang pertama itu ada pengenalan public speaking. Nah, kita itu harus tahu dulu, harus kenal dulu nih public speaking itu seperti apa. Gimana sih public speaking itu? Nah, terus yang kedua ada persiapan materi. Kita sebelum melakukan public speaking, kita harus tahu materi apa yang mau kita bawa. Nah, yang ketiga itu ada teknik presentasi. Teknik presentasi ini biasanya dilakukan ketika mau presentasi, kayak bagaimana sih tekniknya gitu, bagaimana tata caranya presentasi itu seperti apa gitu. Terus ada manajemen kecemasan. Nah, pasti ketika mau presentasi, ya kan, itu pasti cemas. Nah, gimana sih kita bisa menghandle, bisa memanage kecemasan kita itu. Nah, yang terakhir itu ada interaksi dengan audiens. Penting juga ya guys buat interaksi dengan audiens ini supaya apa? Supaya diskusinya itu nggak monoton aja gitu, nggak satu orang aja gitu, tapi semuanya juga. Nah, terus yang kedua ada metode public speaking menurut Andiwi Mayfilina. Nah, menurut Andiwi itu ada 4. Yang pertama itu ada metode manuskrip. Nah, manuskrip itu kayak teks pidato yang dibawa oleh presiden. Nah, itu jadi ada teksnya gitu. Jadi kita tinggal membacakan apa yang ada di isi teksnya itu. Terus ada metode hafalan. Nah, metode hafalan ini biasanya kita hafal teksnya itu, kita hafal baru kita presentasikan di depan itu. Yang ketiga itu ada metode spontanitas. Nah, metode spontanitas ini biasanya dari perkuliahannya Pak Adi ini, ketika anak-anak mahasiswa disuruh maju ke depan. Nah, itu maju ke depan itu kan spontan ya, ditunjuk tiba-tiba. Nah, itu masuk ke metode spontanitas. Jadi tanpa ada persiapan, kita harus persiapan, nggak tahu kapan ditunjuknya, jadi spontan aja gitu. Terus ada metode penjabaran. Nah, kalau metode penjabaran ini kita menjabarkan secara rinci gitu guys. Terus habis itu ada metode public speaking. Yang pertama itu ada metode langsung. Metode langsung itu dilakukan secara langsung. Sebenarnya sama aja kayak metode sebelumnya, cuman ada yang berbeda sedikit. Nah, kalau metode naskah seperti tadi, teks presiden, pidato dibacakan, nah itu naskah. Nah, metode hafalan juga sama, kita menghafal baru kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke teknik dasar public speaking. Teknik dasar public speaking itu yang pertama ada mengatasi grogi di depan umum. Jadi kita sebagai public speaker itu gimana caranya kita mengatasi grogi di dalam diri kita ketika kita kita lagi maju. Mengatasi grogi itu bagaimana itu. Yang kedua ada cara menyiapkan materi yang baik. Yang pertama itu pastinya kita tentu mencari materinya terlebih dahulu, terus kita mempersiapkan dengan baik, kita harus menguasai materi itu. Terus yang ketiga ada persiapan sebelum melakukan public speaking. Apa aja persiapan yang kita mau lakukan sebelum kita public speaking. Nah, terus teknik vokal juga pernafasan dan
ekspresi vokal juga. Jadi pernafasannya kita atur, terus ekspresi vokalnya juga dengan pakai gerakan tangan atau ekspresinya gitu seperti apa gitu. Nah, menurut Rahmasanti Jinaida dan Isna Wijaya, nih itu ada beberapa hal yang meliputi. Yang pertama itu ada pitch. Pitch itu adalah tinggi rendahnya suara. Kapan waktunya tinggi, kapan waktunya rendah itu suara. Nah, terus yang kedua itu ada pace atau bisa disebut pace, itu kecepatan berbicara. Kecepatan berbicaranya itu segimana gitu, seperberapa, itu ada tata kecepatannya gitu. Terus yang kedua ada pressing. Pressing ini kayak kecepatan memenggal kata atau jeda jaraknya itu segimana itu. Terus ada teknik ice breaking. Nah, teknik ice breaking itu gunanya buat pembukaan yang lebih menarik atau juga bisa digunakan sebagai jokes. Mungkin segitu aja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama remixernya Jawa Tengah, siap lagi berputar.